Saudara-saudari yang terkasih, kita suatu saat pernah berbahagia. Lain kali kita ingin kita mendamba berbahagia. Lalu sebenarnya apa yang membuat diri kita berbahagia? Tentu jawaban yang kita berikan satu sama lain akan berbeda-beda. Ada orang yang merasa bahagia ketika keinginannya menjadi kenyataan. Ada yang bahagia ketika meraih suatu prestasi yang melampaui di atas pesaing-pesaingnya. Orang lain menyebut bahagia itu sesudah melewati masa-masa sulit dalam hidup. Ada orang lain lagi menyebut bahagia itu kalau sedang tidak menanggung beban. Misalnya memikirkan persoalan hidup. Demikian juga ada orang tua yang menyebut bahagia ketika anak-anaknya sudah mentas, sudah mandiri, terpandang di masyarakat, dan mereka rukun satu sama lain. Apakah yang disebut bahagia seperti ini? Jika sebagian besar orang menyebut seperti itu, akan berlaku hidup itu wang sinawang, saling memandang. Orang dapat menyebut, oh dia bahagia, oh dia masih pengen bahagia, ia kurang bahagia, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini barangkali menimbulkan keheranan bagi kita. Tuhan menyampaikan sabda bahagia diawali dengan kata berbahagialah. Tentu kita bersepakat, tidak seorang pun di antara kita sekarang ini tidak menginginkan berbahagia. Demikian juga halnya, tidak ada seorang pun di antara kita yang mengharapkan celaka. Sabda bahagia yang disampaikan Yesus kiranya tidak segera dapat kita mengerti dengan baik. Misalnya dikemukakan di bagian pernyataan awal. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Maka kita spontan ingat akan hidup kita, hidup saudara kita, hidup tetangga kita, hidup rekan-rekan kerja kita, dan seterusnya. Kita tentu juga punya kesan secara spontan. Bukankah miskin itu secara alamiah dihindari oleh orang? Saudara-saudari yang terkasih, mula-mula terdapat suatu pandangan bahwa miskin itu dianggap sebagai akibat dosa. Entah dosanya sendiri atau dosa warisan orang tuanya. Namun dalam perkembangannya, anggapan itu mengalami perubahan makna sebagaimana ditampilkan pada kitab suci. Perubahannya adalah orang yang miskin ekonomi itu adalah orang yang lebih teguh berpegang pada Allah daripada kalangan kaya. Mereka ini menjadi model orang benar yang percaya, yang mengakui dirinya bergantung pada Allah dan karena itu berkenan kepada Allah. Karena terbuka dan berharap kepada Allah, mereka menyambut Yesus yang mensuasanakan kasih Allah bagi manusia.
Mereka menerima Allah, maka dengan sendirinya sudah berada dalam lingkup kuasa atau kerajaan kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita tentu gembira berada dalam kerajaan kasih Allah sekarang ini. Lebih-lebih kelak di kemudian hari ketika kita pada akhirnya meninggal dan kita sangat berharap untuk bergabung dengan Allah. Kita berkesempatan untuk mengalami kedekatan kasih dengan Allah. Itulah yang membuat diri kita berbahagia. Kalau kita tidak akrab dengan Allah atau terutama berusaha menjauh dari Allah, dengan sendirinya kita sungguh berada dalam kesulitan berbahagia karena kita terperdaya bukan oleh kasih Allah, melainkan terperdaya oleh ego-ego kita dan pada akhirnya menjerumuskan kita ke dalam dosa. Saudara-saudari yang terkasih, berbahagia itu bukan tentang miskin atau kaya. Di zaman sekarang ada orang yang mengalami hidup susah payah, tidak sejahtera, dan ia ragu-ragu akan kasih kuasa Allah. Ia sering bertanya dalam hati, mengapa Allah tidak mengubah hidupnya seperti yang ia inginkan. Tentu kita punya keprihatinan terhadap orang dan situasi seperti ini. Namun ada pertanyaan, apakah kita dapat menyebutnya sebagai orang yang berbahagia, orang tadi? Pada lain pihak, ada orang yang makmur atau berkelimpahan. Ia sangat murah hati untuk menolong orang-orang yang semestinya dibantu. Ia setiap kali berusaha menyandarkan hidupnya kepada kuasa kasih Allah. Apakah kita dengan demikian dapat menyebut dia ini tidak menjadi bagian dari kerajaan kasih Allah? Saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang mengatakan hidup itu berputar bagikan roda. Ada saatnya di bawah, lalu naik ke tengah, lalu ke atas, berputar lagi ke tengah dan kembali turun. Kebahagiaan yang ditunjukkan oleh Yesus bukanlah kebahagiaan sementara yang dapat hilang begitu saja. Sekarang dapat menjadi hebat, tetapi besok menjadi terbalik. Kebahagiaan yang disebut oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah kegembiraan, kebahagiaan batiniah atau rohani. Yaitu kita mengandalkan Allah, kita menaruh harapan kepada Allah, dan dengan demikian kita ini menjadi bagian dari kerajaan kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kaya atau miskin, kenyang atau lapar, tertawa atau menangis secara lahir bukanlah yang pokok. Karena yang penting adalah hidup kita ini selalu mengandalkan Allah dan kita berharap kepada Allah. Semua suka dan duka, sehat dan sakit, untung dan malang, itu melekat pada kehidupan manusiawi kita. Tetapi hidup dengan mengandalkan Allah dan menaruh harapan kepada Allah adalah pilihan yang baik untuk kita tetapkan dan kita perjuangkan. Karena akan membawa kita kepada kebahagiaan sejati. Semoga dengan pertolongan Roh Kudus kita senantiasa mengandalkan Allah, berharap kepada Allah, dan dengan demikian sekarang pun mengalami
kebahagiaan sejati bersama Allah. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita.